warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hai anak solih-solihah dimanapun kalian berada, ada yang di rumah, ada yang sedang membantu bunda memasak, ada yang sedang menjaga adik, ada yang sedang mau berangkat sholat berjamaah, kemudian ada yang mau pergi mengaji di masjid dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anakku, anak solih dan solihah di rumah masih menyempatkan untuk membuka channel ini ya. Nah, alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan membahas tema sucikan hati, lisan dan perbuatan kita di bulan suci Ramadan, serta tips atau cara kita mensucikan hati, lisan dan perbuatan. Nah, yang pertama Bu Fitri ingin tahu apa sih bulan suci Ramadan itu? Siapa yang tahu? Nah, bulan yang penuh dengan berkah telah tiba. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat Islam di seluruh dunia serempak melakukan ibadah wajib, yaitu puasa. Benar, disebut bulan puasa Ramadan. Bulan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan atau dilaksanakan, berarti harus dikerjakan. Ibadah puasa adalah ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita menahan godaan dari makan, dari minum, kemudian godaan mata, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, puasa juga menjadi salah satu ibadah yang pas untuk membersihkan jiwa dari segala perbuatan dan perkataan yang tercela yang dapat membuat hati kita menjadi lebih bersih dan sehat. Berbicara tentang toharoh, apa sih toharoh dalam berpuasa? Toharoh diambil dari kata an-nadhafatu, yang artinya bersih atau suci. Dalam hubungannya dengan berpuasa, kita harus senantiasa membersihkan hati, lisan, dan perbuatan kita dari hal-hal yang dapat mengurangi amal ibadah di bulan suci Ramadan. Mensucikan hati, lisan, dan perbuatan di bulan suci Ramadan. Rasulullah pernah bersabda bahwa saat kita sedang berpuasa, jangan berkata keji dan jangan berkelahi. Karena muslim yang sesungguhnya adalah yang selalu menjaga perkataan dan perbuatannya dari segala keburukan. Minimal di bulan puasa ini kita harus selalu mensucikan lisan dan perbuatan dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara berlatih menahan diri dan menghindari segala perbuatan dan perkataan yang buruk. Bila saat berpuasa kita masih berbuat keburukan, maka puasa kita akan sia-sia, karena kita hanya akan merasakan lapar dan haus saja tanpa ada hasil apa-apa. Anak solih dan solihah, Bu Fitri ada tips cara menjaga lisan agar puasa kita tidak ternoda. Apa saja ya? Penasaran? Oke, langsung saja ya. Yang pertama, jauhi sifat sombong dan membanggakan diri. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat sombong. Maka kita harus menjauhinya. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir dan membaca Al-Quran. Berzikir dan membaca Al-Quran adalah salah satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membentengi diri kita dalam menjaga lisan, dalam menjaga ucapan. Salah satu keutamaannya yaitu dapat membantu kita dalam mengontrol perkataan dan perbuatan kita. Jadi apabila kita sudah berzikir kemudian membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tentram. Kalau hati kita tentram, kita tidak mudah marah. Jadi bisa membentengi dan mengontrol kita untuk tidak berbuat dosa dan tidak mudah marah karena hati kita sudah tentram. Yang ketiga, hindari sikap berlebihan dalam berbicara. Berlebihan berarti
berbicaranya banyak, itu harus dihindari ya. Berlebihan dalam berbicara merupakan salah satu hal yang tidak dianjurkan dalam Islam. Sebaiknya apa yang keluar dari lisan ialah ucapan yang bermanfaat dan bernilai kebaikan. Selanjutnya, jangan memperolok cara berbicara orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebagian kecil umatnya dengan kekurangan fisik yang dimilikinya. Sebagian dari mereka ada yang kesulitan dalam berbicara dan terbata-bata dalam pengucapannya. Sebagai muslim yang baik, kita tidak boleh memperolok kekurangan yang mereka miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian, lebih banyak menggunakan telinga daripada mulut. Allah memberikan kita telinga berapa ya? Ada 2. Kemudian mulut hanya 1. Apa maksudnya? Tentu supaya manusia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang terakhir, kita harus bisa mengendalikan lisan lewat hati. Lisan seseorang berada di bawah kendali hatinya. Ketika kita mau berbicara, maka tubuh akan bertanya dulu kepada hati. Apabila perkataan tersebut bermanfaat bagi dirinya, maka kita akan berbicara. Tetapi apabila tidak bermanfaat, maka lebih baik diam saja. Nah, anak solih dan solihah, kesimpulannya adalah puasa menjadi kunci utama untuk merawat kesucian lisan. Menjaga lisan artinya menahan diri dari berbicara yang tidak baik dan tidak perlu. Lisan yang baik dan benar adalah lisan yang digunakan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengucapkan kalimat tauhid, berzikir, berdakwah, berkata santun, dan lainnya. Semoga di bulan puasa yang penuh berkah ini, kita tidak hanya suci jasmani saja, namun rohani juga harus suci. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, puasa itu adalah perisai. Jika salah satu seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah mengucapkan ucapan yang kotor. Nah, jika ada seseorang yang mencela atau mengganggu kita, maka hendaklah kita mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu sebabnya mengapa Rasulullah mengingatkan, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang terbaik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa jika seseorang hendak berbicara, maka sebaiknya ia berpikir terlebih dahulu, apakah yang dia ucapkan itu dapat menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Jika perkataan kita dapat menyakiti orang lain, maka lebih baik kita diam saja. Karena diamnya kita jauh lebih baik daripada kita berbicara namun menyakiti hati orang lain. Jadi diam saja. Anak salih dan salihah dimanapun kalian berada, semoga di bulan puasa yang penuh berkah ini, kita tidak hanya suci jasmani saja, namun rohani juga harus suci. Tetap semangat dan mari berlomba-lomba untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mufti diakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.